Selamat datang di channel Tato hidup tidak kusangka. Kalau Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan berita seorang guru yang meminta muridnya duduk di lantai hanya karena belum membayar SPP sebesar Rp180.000. Keputusan yang akhirnya berujung pada skorsing guru tersebut memicu perdebatan. Sebenarnya, bagaimana seharusnya seorang pendidik menangani masalah ini tanpa merendahkan martabat siswa? Seorang guru bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga pembimbing moral bagi siswanya. Dalam kode etik pendidikan, guru diharapkan memberikan pembelajaran dengan empati dan tanpa diskriminasi. Namun ketika seorang siswa menghadapi kesulitan finansial, apakah solusi terbaiknya adalah mempermalukan mereka di depan umum? Penelitian menunjukkan bahwa mempermalukan siswa dapat berdampak negatif pada psikologis mereka. Siswa bisa kehilangan rasa percaya diri, mengalami kecemasan, bahkan kehilangan semangat belajar. Guru bisa menjadi contoh nyata penerapan empati dan adab dengan cara mendengarkan masalah siswa tanpa menghakimi, memberikan dukungan moral kepada mereka yang mengalami kesulitan, serta menciptakan suasana kelas yang inklusif. Misalnya, seorang guru yang mengetahui ada siswa kesulitan membayar SPP bisa mencari solusi dengan berdiskusi bersama pihak sekolah atau mencari bantuan dari komunitas tanpa membuat siswa tersebut merasa malu. Dengan begitu, siswa akan merasa dihargai dan tidak kehilangan motivasi belajar. Tidak semua keluarga mampu membayar SPP tepat waktu. Banyak siswa yang harus berjuang untuk tetap sekolah. Jika mereka dipermalukan di depan kelas, ini bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan siswa memilih untuk tidak datang ke sekolah karena malu. Sebagai contoh nyata, ada kasus seorang siswa di sebuah sekolah dasar yang enggan masuk sekolah setelah dipermalukan di depan teman-temannya karena tidak bisa membayar uang buku. Akibatnya, siswa tersebut mengalami depresi ringan dan kehilangan kepercayaan diri. Di kasus yang lain, seorang siswa SMA memilih untuk keluar dari sekolah setelah gurunya terus-menerus mempermalukannya karena sering telat membayar iuran sekolah. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa tindakan mempermalukan siswa bukan solusi, melainkan pemicu masalah yang lebih besar. Selain itu, siswa yang dibuli dan diperlakukan tidak manusiawi kemungkinan besar akan merasa benci kepada guru yang bersangkutan, bahkan terhadap profesi guru secara keseluruhan. Ini bisa berdampak pada bagaimana mereka memandang sistem pendidikan dan otoritas di masa depan. Bukankah ironis jika sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar justru menjadi tempat yang melukai mental siswanya? Sebagai pendidik, guru seharusnya menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Lalu, bagaimana cara yang lebih bijak untuk menangani situasi seperti ini? Ada banyak pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif, seperti yang pertama, SPP adalah kewajiban orang tua, bukan beban yang harus ditanggung atau dihukumkan kepada siswa di sekolah. Sekolah harus memahami bahwa tanggung jawab keuangan ini berada pada orang tua dan institusi sekolah, bukan pada anak-anak yang datang untuk belajar. Maka, jika ada kendala pembayaran, guru atau pihak sekolah seharusnya menghubungi orang tua secara langsung untuk mencari solusi bersama, bukan membebankan masalah ini pada siswa. Yang kedua, sekolah bisa bekerja sama dengan komunitas atau pemerintah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, pendekatan psikologis dengan memberi dukungan moral dan memastikan siswa tetap merasa nyaman belajar di sekolah. Salah satu hal penting yang perlu diterapkan di sekolah adalah pendidikan empati bagi guru.
Guru bukan hanya pendidik, tapi juga contoh bagi murid-muridnya. Jika guru memperlakukan siswa dengan hormat dan empati, siswa pun akan belajar untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Pelatihan tentang bagaimana menangani siswa dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, bagaimana berbicara tanpa merendahkan, dan bagaimana membangun kepercayaan antara guru dan siswa perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga membentuk karakter dan kemanusiaan. Selain itu, penting diingat bahwa belajar adalah hak bagi setiap siswa yang harus dijamin dan disediakan oleh sekolah tanpa gangguan terkait SPP. Masalah pembayaran SPP adalah urusan antara orang tua dan pihak sekolah, dan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Jika kita ingin membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter, maka kita harus mulai dengan memberikan mereka perlakuan yang adil dan bermartabat. Bagaimana menurut Anda? Apa langkah yang terbaik yang seharusnya diambil oleh sekolah dalam menghadapi kasus seperti ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan biarkan hidup kita semua kusut. Terus ikuti kami untuk lebih banyak tips kehidupan yang simple. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk konten sederhana lainnya. Sampai ketemu lagi.